Halo, welcome back to my YouTube channel. Well, ini adalah video Q&A. So, I will answer pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tanyakan di Instagram aku. Tapi kayaknya nggak bakal aku bahas semua karena bakal kepanjangan waktunya. Oke, pertanyaan pertama dari Nurul. Bisa lancar bahasa Inggris tuh gimana sih kak? Kasih tipsnya dong. By the way, sebelum aku jawab, aku sudah pernah bikin video untuk tips lancar ngomong bahasa Inggris di sini. So, kalian bisa nonton video itu. Habis selesai nonton video ini, kalian langsung cek video itu, oke? Dan untuk standar bahasa Inggris yang masih kayak aku, itu masih low banget menurut aku. Karena kalau dibandingin dengan native speaker itu kayak jauh banget gitu. So, aku masih tetap belajar, aku tetap berusaha terus, dan tetap terus semangat. Cuman, secara general, menurut aku, prinsip dasar yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin lancar bahasa Inggris, yang pertama, niat. Yang kedua, practice, dan yang ketiga, konsisten. Karena tanpa ketiga itu, kalian bakal susah untuk bisa berbahasa Inggris kayak gitu. Kalian ada niat, tapi kalian gak mau action, gak mau practice. So, ya, cuma tinggal niatnya aja. Kalian sudah ada niat dan mau praktis, tapi kalian gak konsisten. Cuma misalkan hari ini prakteknya lagi bulan depan misal. Nah, itu bakal susah banget buat belajar bahasa Inggris. So, 3 hal tadi harus kalian terapkan ketika kalian ingin menguasai bahasa Inggris. Sebenarnya ini gak cuma buat bahasa Inggris aja ya. Ini bisa kalian terapkan juga ketika kalian ingin belajar bahasa yang lain. Arabic maybe, atau bahasa yang lain. Oke, pertanyaan yang kedua ini dari Kak Vanofta. Ini sebenarnya rada mirip ya sama pertanyaan sebelumnya. Pengen banget bisa semulus dan selancar itu ngomong bahasa Inggris. Well, aku mau bilang sekali lagi ya, kalau bahasa Inggris aku ini belum lancar dan belum bagus menurut aku. Tapi kalau aku pikir sekarang bahasa Inggris aku itu udah lumayan banget ya, walaupun masih belum kayak sebagus itu, tapi menurut aku udah lumayan. Dan ini nggak instan, aku benar-benar berproses mulai dari awal. Jadi sebenarnya aku tuh suka bahasa Inggris dari kecil, dari waktu aku di sekolah dasar. Makanya kalau gak salah waktu kelas 4 apa kelas 5 SD gitu, aku kursus bahasa Inggris. Dan aku tetap berkecimpung dalam dunia bahasa Inggris itu sampai aku ada di sekolah menengah pertama di SMP. Nah, di SMP itu aku kayak mulai bener-bener menggeluti bahasa Inggris gitu loh. Soalnya aku kan dari kecil emang suka bahasa Inggris ya. Jadi dari SMP itu aku dipilih buat ikut English Camp, terus aku dipilih buat siaran radio pakai bahasa Inggris kayak gitu. Itu adalah kenangan yang gak bisa aku lupain banget ya. Terus aku dapat privilege kamus John Ecole dan itu gak mungkin banget aku beli waktu itu. Dan apa ya, semua dunia aku waktu itu kayak penuh dengan bahasa Inggris. Intinya aku suka bahasa Inggris, walaupun setelah aku pikir sekarang bahasa Inggris aku waktu itu nggak terlalu bagus-bagus banget. Ya bahasa Inggrisnya anak SMP menurut aku ya standar lah gitu. Nah, pas udah aku masuk SMA, kebetulan aku SMA-nya pesantren di Pondok Pesantren Mamba Ululum Bata-Bata. Nah, kalau kalian mikir pasti kalian bilang kayak gini, ya iyalah Vida bahasa Inggrisnya bagus karena alumni Bata-Bata kan, soalnya Bata-Bata juga terkenal bahasa Inggrisnya. Tapi guys, itu gak berlaku buat aku. Karena di Pondok Pesantren itu, aku gak ngambil fokus bahasa Inggris. Aku benar-benar ngambil di kitabnya. Karena aku mikir, kalau bahasa Inggris di luar pesantren aku masih bisa belajar, aku masih bisa kursus dan lain sebagainya. Tapi kalau kitab kayaknya aku cuma bakal dapat di sini aja. Kayak kalau di luar mungkin aku nggak bakal belajar kitab gitu. Jadi aku benar-benar fokus sama pelajaran agama aku ketika di pondok. Makanya aku kayak kehilangan bahasa Inggris aku gitu. Karena kalian tahu kan kalau bahasa tidak dipraktekkan itu bakal hilang gitu aja. Jadi ketika SMA aku benar-benar kayak kehilangan bahasa Inggris aku gitu. Nah, tiba saatnya ketika aku harus mengambil jurusan atau program studi ketika aku kuliah. Aku langsung dong, aku pengen banget bahasa Inggris karena walaupun aku ketika SMA nggak fokus di bahasa Inggris, tapi aku tetap suka gitu bahasa Inggris. Dan itu sebenarnya bikin aku kepikiran banget juga, soalnya di sisi lain aku suka bahasa Inggris, tapi di sisi lain aku udah lupa sama bahasa Inggris aku gitu. So, dari situlah aku benar-benar berproses untuk belajar bahasa Inggris sungguh-sungguh. Pertama nih ya, baru lulus dari SMA, udah tahu aku keterima di program studi pendidikan bahasa Inggris. Aku diajarin sama Kak Roni Gunawan, karena dia adalah salah satu tutor bahasa Inggris di Pondok Pesantren Mamba Ululum Bata-Bata. Nah, setelah belajar dari Kak Roni Gunawan, waktu masuk kampus di semester pertama aku kenal sama teman aku, Zakia. Aku belajar banyak dari dia karena kebetulan dia udah bisa banget bahasa Inggris ya. Kemudian sekitar semester 2 aku aktif di salah satu komunitas belajar bahasa Inggris which is called by Better, held by HMPS. Jadi waktu itu aku belajar sama senior-senior aku. Kayak waktu itu aku belajar sama Kak Karim. So, aku benar-benar belajar di luar perkuliahan. Menurut aku, kalau aku hanya mengandalkan pelajaran ketika di dalam kuliah, itu benar-benar kurang banget. Soalnya, waktu itu aku benar-benar gak ngerti apa yang dijelaskan sama dosen aku. Nah, akhirnya aku bisa ngerti semua pelajaran itu setelah aku belajar mati-matian di luar kelas.
atau di luar ruang perkuliahan. Jadi kalau kalian pikir aku bisa kayak gini sekarang, menurut kalian itu hal instan, itu sama sekali gak benar. Karena aku benar-benar gak ada malu-malunya gitu. Kayak misal ada kakak tingkat aku bilang, "Kak, aku minta ajarin ini dong." Kayak ke Zakia, "Zak, aku gak ngerti masalah ini, kamu bisa gak jelasin?" Kayak Kak Roni, "Aku mau dong diajarin ini," dan lain sebagainya. Aku juga gak pernah malu buat praktek. Pertanyaan selanjutnya ini dari sobat karib aku. Siapa aku dalam hidupmu? Kamu adalah pri kecil, ya nggak sih? Oke, next aja. Wait. By the way, teman aku ini adalah salah satu teman aku yang bahasa Inggrisnya jago banget. So, kalian kalau mau belajar bahasa Inggris, kalian bisa langsung DM dia, oke? Selanjutnya, mau nanya tapi nggak bisa bahasa Inggris, gimana dong? Ya nggak apa-apa dong, kan pertanyaannya bisa pakai bahasa Indonesia. Aku jawabnya juga pakai bahasa Indonesia. Oh ya, aku juga mau ini sih, kayak ngasih tahu ke kalian kalau bahasa Inggris itu sebenarnya hanyalah sebuah bahasa, sama kayak bahasa yang lain, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Prancis, Jerman, Spanyol, dan lain sebagainya. Jadi kalian jangan pernah menjudge orang lain karena mereka nggak bisa bahasa Inggris. Bener sih, bahasa Inggris itu emang bahasa internasional, yang mana bahasa Inggris itu sering banget dipakai. Tapi jangan sampai kalian menjudge orang lain karena kualitas bahasa Inggrisnya. Mungkin mereka lagi berproses, atau mungkin mereka tidak tertarik pada bahasa Inggris. Jadi kita harus tetap support setiap orang. Pertanyaan selanjutnya, your motivation. Kenapa kamu ingin jadi penulis dan bagaimana cara untuk menjadi penulis? Oke, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir yang aku bahas di video kali ini karena kaki aku udah kesemutan, guys. Well, Fitria, kenapa aku ingin jadi penulis? Sebenarnya alasannya sederhana. Aku hanya ingin orang lain bahagia. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dari kecil aku suka banget membaca. Dan dengan membaca itu aku kayak menemukan kebahagiaan aku sendiri gitu loh. Jadi aku pengen orang lain yang baca karya aku, yang baca tulisan aku, mereka juga bahagia. Sama kayak ketika aku baca buku orang lain, kayak gitu. Jadi aku berpikir semakin banyak penulis, maka akan semakin banyak orang membaca. Dan semakin banyak orang membaca, akan semakin banyak orang yang bahagia. And for your second pertanyaan, bagaimana cara memulai untuk menjadi penulis? Nah, cara memulai untuk menjadi penulis itu gampang banget. Syaratnya cuma satu, yaitu menulis. Bagaimana kalian bisa menjadi penulis kalau kalian belum menulis? Maka syarat pertama ketika kalian ingin menjadi penulis, kalian harus menulis, oke? Untuk memulai menulis, kalian itu nggak perlu mikir yang tulisannya harus berat, tulisannya harus wow, harus perfect, dan lain sebagainya. Kalian bisa menulis apapun yang sedang ada dalam pikiran kalian. Kembangkan pikiran itu, tuang dalam tulisan. Nanti, seiring berjalannya waktu, kalian akan menemukan gimana sih mempercantik tulisan kalian itu. Yang penting, kuncinya pertama, kalian harus menulis. Memang susah sih memulai untuk menulis. Tapi kalau kalian sudah berani memulai, nanti itu akan mengalir seperti air. Kayak gak terasa gitu kalau kita sedang nulis. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Lain kali kita bisa sharing lagi. Karena aku takut video ini kepanjangan dan karena kaki aku emang udah mulai kesemutan. Kalau kalian memang masih ada pertanyaan, kalian boleh kok tanya di kolom komentar ini. Well, semoga video ini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan kepada orang lain. Then, thank you.